kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan.
Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
pujian yang kami naikkan bersama-sama ini menyenangkan hati Tuhan. Yes. Urapi hamba-Mu yang sudah Amin. Terima tempat kasih. ini dengan selamat. Yes. Urapi Bapak Pendeta, ya Bapak Dokter Yes. Hospita yang dari Malang. Kupakai, kuberkati, kuurapi, diberkati menjadi Yes. seorang Yes. nama Allah yang dimuliakan. Yes. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Urapi yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini dengan pujian. Semua yang Tuhan percaya diberkati Tuhan. Amin. Pada kami buka, kami akan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Masih terbangin berdiri karena cuaca dingin. Kalau duduk nanti ngantuk nanti. Puji nama Tuhan. Kita siap memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kita. Kita boleh bertemu karena kasih. Haleluya.
Kami persilahkan waktunya. Ya, ingatkan kebaikan Tuhan. Ya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. pasti kita tidak akan sampai. Kita akan siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta tolong Basi pimpin dalam doa. Pujilah namamu Bapa yang baik, sungguh beserta setiamu. Terima kasih untuk kasih yang menjelas bagi kehidupan kami, bagi kami menyertai di dalam ibadah ini. Bapa, kami yakin dan percaya posisi disenangkan dengan pujian yang kami persembahkan kepadamu. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebelum Engkau mencuci dan kuduskan apa yang kami berikan kepadamu. Karena Kau setiap apa yang kami berikan, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat menabur sambil kita persembahan dijalankan, kita pujikan Gandul Gusti. Sakti mari kawangi Gandul Gusti.
saya hidup, jadikan setia sampai akhir. Kasih atau pribadi yang bisa membuat mujizat sejati selain Engkau Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang dari zaman ke zaman terbukti kuasa-Mu, terbukti anugerah-Mu. Dan saat ini kami datang pada Tuhan bangga memiliki Engkau. Kami siap dengan iman-Mu, dalam hormat pujian kuasa hanya untuk Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami siap menebus kami Juru Selamat hidup. Kami siap mendengarkan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi. Jemaat ini ngangeni saya ya. Kalau salah tahun kemarin saya bersyukur untuk ketiga kalinya di tempat ini, juga dari Pak Tunggala, Bapak Paulus Trisno yang memberikan kesempatan untuk saya di tempat ini. Selalu setiap kita ini seperti tadi ya, keempat ibu menyanyikan pujian, tidak gampang sambat, tetap kuat, tetap semangat, tadi berkat ya. Bisa aminkan itu ya. Jadi berkat aja gampang sambat. Ada banyak pujian sekarang yang betul-betul menguatkan kita. Aku wis karewel Gusti kan gitu. Enggak boleh karewel, enggak boleh sambat. Gampang ya ngomong ya. Tapi kalau melakukan harus ya. Karena temanya hari ini adalah sebenarnya Mazmur 119 ayat 191. Kita lihat di sini, kita boleh lihat ayat di depan. Mazmur 119 ayat 151. Sambil kita tunggu ditayangkan, Bapak Ibu juga bisa membuka di Alkitab masing-masing. Mazmur 119 ayat dan 151. Mazmur ini adalah pasal ayat yang terpanjang dalam Alkitab kita. Ada ayat 1, 2, 3 sampai 176. Hafal kan? Salah sini juga gak hafal karena terlalu panjang. Karena kita tidak disuruh menghafalkan dan disuruh melakukan.
Tapi ada satu ayat yang sering kali kita hafal, hanya saja kita nggak sadar. Apa itu? 105. Firman Tuhan ditambah di kaki, itu kan apa? Ya, ada lagunya. Ya. Baik, kita lihat ini, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau berkat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Katakan amin. Haleluya. Cukup singkat. Lalu dari sekian banyak, dari 1 sampai 170, semuanya berbicara tentang perintah Tuhan. Next, apa itu perintah Tuhan, Bapak Ibu? Ini ada kata-kata segala perintahmu. Apa itu perintah Tuhan? Next. Sampai itu saja. Apa itu perintah Tuhan? Adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Kita sudah tahu ini. Perkataan itu adalah bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab firman. Kita kadang-kadang nggak tahu firman itu bahasa apa. Firman itu bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Yunani logos, kalau dalam bahasa Ibrani dafa. Perkataan firman Tuhan harus kita taati, harus nggak boleh ditawar Bapak Ibu. Ada perkataan Tuhan yang tidak harus kita taati, tapi harus kita percaya. Apa itu? Janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu perkataan Tuhan, tapi yang harus kita percaya dan kita terima. Masalahnya banyak orang Kristen suka janji Tuhan dibanding perintah Tuhan. Ya bangga, senang kalau dijanji itu senang ya. Kalau suruh melakukan itu sih, ya, itu nggak boleh. Ya. Harus imbang. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh firman Tuhan yang berupa perintah Tuhan harus kita taati, nurut. Firman Tuhan berupa janji Tuhan, kita terima, kita percaya. Tapi ada loh janji Tuhan yang orang itu masih ragu-ragu. Benar apa enggak ya? Benar apa enggak? Saya ingin katakan kepada setiap kita, dari zaman ke zaman Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah menggurui. Itu sebabnya kita bahkan milik Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi, menepati. Jadi temanya seperti ini. Next. Taati firman Tuhan itu. Taati. Nurut toh, manut toh. Kenapa kita harus menurut? Kenapa kita harus nurut, manut, taat? Jawabannya kembali ke ayat tadi, Mas Bud. Next. Dikatakan ini segala perintah Tuhan adalah benar. Dikatakan segala, yang saya lingkari mengatakan segala, kabeh wae, kalau satu pun tanpa kecuali dan benar. Kalau ayat ini berkata sebagian besar benar, saya juga ragu-ragu Bapak itu. Oh sebagian gede ya, coba ngerti kita ngerti sebagian kecil, tidak bisa salah. Katakanlah kita ketemu seseorang, dia berkata, aku ini jualan goroi. Saya percaya enggak? Jarang berarti dia pernah goroi ya. Lalu dia mengatakan, aku ini tidak pernah goroi. Nah itulah, ini Tuhan kita segalanya. Bukan jarang kita, tapi selalu benar. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Dia kebenaran. Makanya kita bangga ikut Yesus ada kebenaran. Dan dia tidak pernah salah. Gak pernah salah, gak pernah gagal. Tidak pernah tinggalkan iman kita. Sekali Yesus. Bulan kemarin saya tugas di GPD juga, di daerah Kampung Nelayan di Perigi, Tenggalek sana pesisir. Ada pujian yang lama yang dibawakan oleh Paduan Suara Ekor. Seperti tadi, setiap kali saya bekerja satu tempat melayani, saya selalu berkati Tuhan, diingatkan Tuhan, dan diingatkan ojo sambat, terkuat, jadi berkat. Waktu mereka menyanyikan apa? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjiku. Sungguh dikuatkan. Sampai akhirku menutup mata. Hari ini ada banyak yang murtad, ada banyak mereka menolak. Tapi hari ini saya ingatkan kepada setiap kita, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah kebenaran. Dan di luar itu tidak ada. Dan yang kita tahu bukan sekedar dia ngomong aku kebenaran, kemudian dia tidak membuktikan, tapi dia buktikan. Kalau seorang hanya ngomong aku ini kebenaran, tapi dia tidak bisa membuktikan, ya ngikuti begitu.
berarti dia asal ngomong saja. Tapi Yesus tidak asal ngomong. Yang ingin saya katakan seperti ini, perintah Tuhan ada dua yang saya renungkan. Yang pertama, itu mudah dilakukan. Kalau kita dapat perintah Tuhan, jangan ini, janganlah kamu seperti ini. Kalau kita renungkan, kita nanti periksa. Itu mudah. Sebenarnya mau saya ralat, tapi saya nggak sempat ketik ya, karena saya habis dari luar pulau ya. Bukan mudah dilakukan, tapi sangat mudah sekali. Jadi perintah Tuhan itu sangat mudah sekali. Bahasa Jawa ini gampang banget untuk dilakukan. Duh, ini kan Bapak itu protes, nanti kita akan lihat ya. Gampang atau enggak? Gampang. Mudah sekali. Yang kedua, kalau kita melakukan perintah Tuhan, itu awal dari kebaikan terjadi. Masukkan dalam roh kita. Ketika kita nurut sama dawuh Gusti, manut sama perkataan Tuhan, itu awal dari kebaikan demi kebaikan yang terjadi dalam hidup kita akan datang. Sebaliknya, kosok balik ya. Kalau kita nggak nurut hari ini, ke depan kita akan menemui malapetaka, musibah demi musibah. Contoh sederhana, ada bawa, nurut apa enggak? Nggak nurut, musibah terjadi, malapetaka terjadi, kan gitu. Yunus nggak nurut, disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsus, nggak nurut, musibah terjadi. Untung aja di iwak ya, Tuhan suruh ikan besar, nggak dilek, udah apa nggak tahu. Dan untung juga Tuhan itu Maha Kasih, dia dikeluarkan kembali lewat, dia masuk dari mulut dikeluarkan melalui mulut. Coba sebaliknya, misalkan, Yunus nggak nurut, dikeluarkan di lap lewat mulut dikeluarkan lewat belakangnya apa? Ya, terus jadi ya kita tahu ya. Susah, makanya nurut apa? Nurut, manut, kita nanti akan belajar. Tetapi banyak orang nggak nurut. Banyak orang, saya katakan banyak orang itu bukan orang luar, saya nggak ngomong orang luar, orang Kristen. Banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, masih selingkuh, masih cabul, masih mencuri, masih membunuh, membunuh, masih ada dendam, masih ada sakit hati. Kok bisa? Pertanyaannya. Ada banyak orang Kristen masih hidupnya di dalam dosa, padahal Tuhan sudah melepaskan dia dalam dosa melalui kematian kayu salib. Jawabannya kenapa? Ini yang kita lihat next. Kenapa banyak orang Kristen berdosa atau orang Kristen banyak yang tidak menurut perintah Tuhan? Karena akalnya, pikirannya lebih jalan, lebih dominan, lebih tinggi tingkatannya. Jadi selama kita ikut Tuhan, ketika akal kita lebih tinggi dibanding firman Tuhan, perintah Tuhan, maka saya boleh pastikan pasti nggak nurut. Nggak akan lihat ya. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, jalan bersama Tuhan hari demi hari, ketika Tuhan berkata ini, Tuhan memerintahkan ini, memerintahkan itu, sederhana, berdoalah kamu senantiasa, itu perintah Tuhan. Bersyukurlah kamu senantiasa, itu perintah Tuhan. Jangan kamu khawatir, itu perintah Tuhan. Tetapi karena kita ini memberontak, nggak nurut, tetap khawatir, tetap takut, tetap nggak berdoa. Kenapa? Ini jawabannya nanti. Pikiran dan logikanya, akalnya ini masih jalan. Akal kita harus di bawah perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus memegang, istilahnya apa ya, posisi tertinggi dalam hidup kita. Hanya Tuhan sekarang bagi kita, bukan akal kita. Kita akan buktikan. Yang pertama, ada banyak sebenarnya kisahnya. Hanya dua hal, kisah dan Alkitab. Dan saya ingin katakan, membuktikan bahwa ketika akalnya jalan bisa nurut, tapi ketika akalnya ditaruh di bawah firman Tuhan, dia bisa nurut, pasti manut. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Tuhan Yesus berkata pada Simon Petrus, setelah ngomong-ngomong, perkenalan pertama waktu dia di tepi danau Genesaret ya, Galilea.
Disuruhnya apa? Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu. Salahnya gampang apa enggak perintah Tuhan? Enggak usah mikir suwi ya. Ini nelayan loh, ini nelayan sudah puluhan tahun ya, mungkin ya, mungkin belasan tahun. Canggih ya. Profesinya bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalan. Bukan Pak gampang, gampang banget. Karena seorang nelayan yang tiap hari kerjanya menjala ikan, mencari ikan, disuruh Tuhan tolak ke seberang ya, tolak tempat yang dalam, tebarkan jalanmu. Gampang banget ini nelayan, nggak usah mikir pakai lama. Misalkan ada seorang berkata saya, Pak suntikan orang itu, gampang Pak, bagi saya gampang banget ya. Baru mungkin saya kasarnya gitu. Nah, karena setiap hari saya nyuntik orang. Tapi misalkan saya suruh bapak itu suntik orang, saya mikir aku gak bisa, betul gak bisa ya. Tapi kalau saudara berkata saya, masa ya capek, waktu kasar becek, mikir aku burung gak tiap hari maka saya mikir, saya golek Google ya apa caranya bumbu-bumbu kan gitu. Nah yang disuruh Petrus, yang hari nelayan. Masa ingin katakan perintah Tuhan itu gampang banget, gampang. Bertolak tempat yang dalam tebarkan jalan. Tapi sebenarnya kita lihat Lukas 5:5, Simon menjawab, Guru, Pak Tuhan Yesus, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah ini akalnya mulai jalan Bapak Ibu, karena sebagai manusia yang alami, yang lumrah, dia mulai jalan. Guru, wis sedinoan sewengian aku nangkep ikan. Dipikir aku nggak nangkep ikan apa kan gitu ya. Sudah semalam aku nggak nangkap ikan, tapi iwak gadol gak oleh kan gitu semalam ya. Iwak cilik itu gak oleh, kosong plong. Coba kalau dia jangan pikirannya, terus gak oleh lah aku rono meneh kan gitu. Makanya akalnya harus diturut di bawah firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau akal kita pakai, kita nggak akan nurut. Terus banyak hal nggak dapat apa-apa, nggak kecil nggak dapat, ladel nggak dapat. Saya ini bawa kompor meneng, males aku. Kalau dia jalan pikiran seperti itu. Tetapi Petrus ini yang menempatkan firman Tuhan lebih tinggi dari akalnya, sehingga dia berkata apa? Tetapi perhatikan, karena kau menyuruhnya, karena Yesus memerintahkannya, aku akan nurut. Nah, kan Tuhan gampang, nggak peduli hasilnya apa, karena Tuhan perintahkan aku akan nurut. Makanya saya ingin tegaskan pada setiap kita, perintah Tuhan nurut, dia adalah kebenaran. Dia tidak pernah salah, dan dia tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anaknya. Nurut, walaupun pikiran kita nggak masuk akal. Ini Tuhan, wis nurut. Yang kedua, Keluaran 14 ayat 16. Sekali lagi saya katakan ada banyak kisahnya, Bapak Ibu boleh baca di Alkitab, tapi saya yang mengambil dua contoh. Dan engkau Musa, saya tambahkan nama Musa. Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Sampai situ dulu. Perintah Tuhan apa? Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut. Gampang atau angel? Ya, sekarang cepat ya, gampang banget sih, gampang banget. Ada ciri Aisyah ya kan, betul ya? Ada ciri aja situ. Sini lo, apa? Punya tongkat punya, angkat tongkatmu, angkat, ulurkan tanganmu, ulurkan, gampang. Tak usah mikir lama. Makanya Tuhan ajaran belajar kita untuk kita jadi seperti anak kecil. Apa? Supaya akan ini nggak main. Kalau kita jadi seperti anak dewasa mikir, akalnya main, logika main, nggak jadi anak tua susu. Jadi seperti anak kecil yang lugu, disuruh apapun mau, nggak usah mikir panjang-panjang. Ketika Musa disuruh Tuhan, angkat Musa tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut, itu perintah yang gampang banget. Tapi kenapa jadi sulit? Misalnya dia punya akal. Loh Tuhan, lapo aku orang gunanya gitu. Kalau pikirannya jalan, lah buat apa tongkatku aku tangkap ke atas? Kemudian ulurkan ke laut buat apa? Kalau akalnya jalan, betul kan? Kalau akalnya jalan,
nggak bisa melakukan, nggak nurut. Tapi Musa ini orangnya taat. Dia nurut apa kata Tuhan, angkat tongkat, ulurkan. Mungkin Bapak Ibu berkata, ojo berhenti situ Pak, baca ayat selanjutnya. Kita baca. Dan belahlah airnya. Loh itu kan angel, betul nggak angel? Yang ke 1, 2 tadi angkat, ulurkan itu gampang. Yang belahlah airnya itu sulit. Mana ada orang juga bisa membelah laut. Tapi saya ingin katakan kepada setiap kita, bagian yang sulit bagian Tuhan. Kita nggak nurut saja. Misalnya nurut. Kalau ada ketemu bagian yang sulit yang tidak bisa manusia kerjakan, itu urusannya Tuhan. Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Jangan lakukan ikut Tuhan Yesus. Saya pernah saksikan di sini ya dalam tahun yang lalu. Saya ingin ulangi lagi, tapi ini dari kacamata yang berbeda sesuai dengan tema kita, nurut sama perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang datang ke saya atau WA ke saya, Pak saya sakit ini Pak, obatnya apa? Kemudian harus apa yang harus saya hindari makanannya supaya saya nggak darah tinggi, supaya nggak kolesterol. Saya bisa jawab saudara, karena profesi saya, ya kan gitu. Dan ketika ada seseorang, Pak saya minta didoakan, ada masalah ini, ya saya bisa karena seorang hamba Tuhan. Sering kali ada dia satunya banyak relasi, kemudian mereka minta dukungan doa, hamba bantuan juga. Saya punya masalah berat, saya minta didoakan, saya doakan, yuk kita berdoa. Saya tiap malam berdoa untuk banyak orang. Dan itu memang lumrah. Kenapa? Karena saya seorang hamba Tuhan, seorang dokter, seorang baca putih. Tapi yang ketiga ini saya nggak habis pikir Bapak Ibu. Kenapa? Orang datang kepada saya, kapan enggak Pak, saya kurang uang Pak, saya pinjam Pak, lu yang membuat saya kaget ya. Kenapa Bapak Ibu? Saya bukan bang yang operasi kan gitu ya. Kalau tadi cocok lah. Mereka konsultasi penyakit, konsultasi obat kepada saya cocok karena saya dokter. Mereka minta didoakan, mereka minta dikuatkan, mereka ngajak ibadah, pujian, pistol, oke lah karena kita hamba Tuhan. Tapi yang ketiga saya nggak habis pikir. Dipikirnya aku koperasi atau bank apa? Kenapa? Saya bukan mengatakan ini bukan satu orang, tapi banyak orang. Ada keluarga sendiri, ada sepupu saya, ada teman pelayanan, ada orang kenalan saya, baru kenal juga pulang ya. Pak saya kurang uang tak bisa pinjam, ada seperti itu. Saya merasakan ini kan. Kalau orang berkata, kiri kanan itu ada Tuhan, sini itu ada Tuhan, tapi dalam kiri kanan itu banyak utang, sini itu banyak utang. Betul. Itu sudah terjadi 5-6 tahun yang lalu. Dan seperti kita tahu ya, orang kalau hutang yang sewu banget, yang sewu rakyat itu hutang. Mereka melas kan pakai wajah melas, nggak ada orang hutang enggak. Melas karena Tuhan tak uangnya Pak, pinjam karena perlu ini. Tapi kalau ditagih, kira-kira apa? Boleh orang sip Pak, wah aja. Tapi saya ingin saksikan bahwa saya tidak pernah nagih. Kenapa? Bagi saya seorang hamba Tuhan kalau nagih bisa tukaran ya. Saya ingin dari tukaran. Tukar itu nggak baik, apalagi jadi orang yang dilihat gereja. Wah, urusannya utang tukaran enggak, saya hindari. Tapi saya patuh saya ke Tuhan. Saya berdoa, kenapa? Karena mereka menjadikan tangan tanggal siang. Saya akan bayar tak kalau saya janjian. Besok-besok 14 akhirnya ya. Karena saya itu orang 3 orang mata tersebut. Dan saya ingin sampaikan, kalau di total, hitung total sampai 200 juta. Dan mereka pinjam. Ada banyak orang harus dikumpulkan begitu. Ada yang sudah meninggal. Kalau meninggal, nakinan kok ya. Itu enggak. Saya wadulnya sama Tuhan. Wadul saya apa? Bapak lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Sama gitu. Tuhan diam apa Bapak Ibu? Diam. Bertahun-tahun saya menyanyikan pujian itu, saya ubah lagunya. Tuhan diam, nggak ngomong apa-apa. Tuhan, saya menjerit dalam doa saya. Saya nggak nagih karena jadi tukar tadi. Saya minta supaya Tuhan lembutkan hatinya, ingatkan dan utang mereka Tuhan.
Tapi ternyata Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya pikirkan. Tuhan punya rencana lebih indah lagi. Dan berkata apa? Satu ketika kita saat teduh, dengan firman Tuhan, sampai dengan Tuhan, ampuni dan lupakan. Saya kaget. Loh Tuhan, itu 2 juta, 5 juta, 10 juta boleh lah. Ini sudah nilainya ratusan juta. Lupakan nggak apa-apa. Kalau Tuhan berkata ampuni dan tagihan, oke Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkata seperti itu Bapak Ibu. Tuhan berkata ampuni dan lupakan, lalekno. Saya protes waktu itu. Nah, ini saya ingin katakan, pikiran saya ini jalan. Firman Tuhan katakan ampuni dan lupakan. Tapi pikiran saya jalan. Tuhan, anakku ini perlu kuliah. Tuhan, ini aku perlu ini. Tuhan, aku ini perlu jalan terus pikiran saya. Sehingga selama bertahun-tahun saya tidak bisa ngampuni. Karena akalku ini jalan. Dan hari-hari itu saya jadi orang munafik di hadapan Tuhan. Sahabat saya memimpin pujian, saya bacakan firman, saya berkata, ayo saudara bersukacitalah, bersyukurlah. Dan nanti saya bersyukurlah diri, aku enggak. Ya apa kata Isa? Apalagi ada orang-orang hamba Tuhan yang hutangnya saya ada yang hutang. Ketemu saya, salam Pak, saya kok hari itu utangmu ya. Jadi bertahun-tahun itu ada dendam. Dan saya padunya sama Tuhan saja. Dan Tuhan berkata tetap ampuni dan lupakan. Bertahun-tahun saya ada sakit hati. Ini yang saya alami. Lalu Tuhan berkata apa? Ampuni dan lupakan. Gampang ngelamnya. Kembali ke awal tadi, perintah Tuhan itu gampang banget. Kenapa jadi angkat? Karena pikiranku jalan, kok enak orang itu. Kebutuhanku akeh. Kok enak orang? Karena pikirannya jalan, saya nggak pernah bisa ngampuni hari itu. Tapi satu saat sama sudah bersuara juga. Bagi pujian yang mengatakan mari kita menyanyikan satu pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Hari itu pujian yang sudah lama saya dengar mengubahkan hidup saya, menjamah saya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Ketika Tuhan berkata menyuruh aku supaya aku mengampuni dan melupakan, aku tidak bisa mengampuni karena pikiranku jalan. Tetapi hari itu Tuhan berkata, Yesus terlebih besar dari setiap apa yang engkau pikirkan. Saya tempatkan Yesus yang lebih besar dari hidup saya. Dan saya mulai berkata, Tuhan, aku ampuni mereka. Dan karena itu saja saya katakan, Tuhan, aku lupakan utangku. Saya agak lunas. Hari itu juga ada kemerdekaan, sukacita melimpah. Kenapa? Belum. Hilang. Dia sudah berkata, lu utangnya apa? Bisa tadi. Bagian yang sulit ketika sakit hati ini ada dalam hidupku dan hatiku. Dan sulit Tuhan kerjakan. Tuhan membalut luka batin saya. Luka ini dibalut Tuhan, diperban Tuhan. Dan tidak pakai lama. Saya pulih. Saya sudah bisa mengatakan shalom, shalom, betul shalom ya. Haleluya, haleluya. Kita sukacita, tidak munafik, nggak sahabat mana, nggak sahabat. Ya paling sahabat Tuhan itu, nggak sahabat lagi. Kenapa? Ketika saya sudah mulai mengampuni, ngampuni itu gampang. Kan ngampuni tinggal ngomong saja, Tuhan, saya ampuni dia. Saya nggak setelkan dia. Saya ngomong, saya ampuni dan saya lupakan, gampang loh ngomong. Kenapa nggak dari dulu? Karena pikirannya jalan Bapak Ibu. Ketika pikiran jalan kita nggak bisa ngampuni. Jadi saya bersyukur bagi kekuatan hidup yang benar ada. Mengampuni itu mudah. Kecuali pernah disakiti orang dan bentuk apapun, tinggal ampuni dan lupakan. Mudah sekali. Tuhan, aku sakit hati, itu bagian Tuhan membantunya, memulihkan kita menjadi manusia baru yang dipulihkan. Dan sudah berjalan 5-6 tahun yang lalu dan Bapak Ibu tahu, ketika suatu saat saya berdoa, saya mulai ke belakang sedikit.
Saya hitung berkat Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada setiap kita, ratusan juta yang dipinjam orang-orang yang tidak pernah kembali, ternyata Tuhan kembalikan dengan cara yang lain, bahkan lebih daripada yang mereka ambil. Saya nangis kembali depan Tuhan. Ternyata sebenarnya Tuhan itu seperti ini. Misalkan dia ada harta yang lebih banyak, Tuhan tahu di belakang. Dia ngomong kepada saya, dia lupakan. Ya lupakan saja, lupakan. Ampuni. Saya akan ampuni, tidak akan segera diberikan. Paham ya? Jadi ketika saya ngomong, akhirnya, tapi tidak telat, dari 5 tahun 6 tahun saya kenal beda. Lama itu, tidak lama. Tuhan saya ampuni dia, saya lupakan, saya senang. Tuhan langsung berikan yang terbaik. Lebih dari yang diambil. Saya ngomong sama Tuhan, kok gak dari dulu tuh seperti ini Tuhan. Ya kecewa itu penyesalan selalu di akhir ya, tapi itu membentuk saya. Jadi saya ingin katakan pada setiap kita Bapak Ibu, kalau ada perintah Tuhan menurut Allah, dia ada kebenaran, dia ada kebenaran menurut sakit hati Tuhan akan balik. Mungkin kalau ada satu perintah Tuhan yang kita ingat, jangan menjauhkan diri dari pertemuan bersama seperti saat ini. Oh Tuhan, aku datang tuh aku nggak duit itu kan kolektor yang polisi tuh. Nah, kamu kan jalannya setelah tamu ya. Jangan kamu tidak cukup berdoa senantiasa. Ya pokoknya berdoa itu kan masalahku nambah numpuk lah, pikiran jalan kan. Karena doa itu nggak butuh modal apa-apa. Tinggal kita betul-betul di tepi tempat tidur atau di kursi berdoa kan gitu saja. Kenapa orang jarang berdoa? Pikirannya jalan. Berdoa nggak menghasilkan lah, jalan kan akhirnya malas berdoa. Nah, kan gitu. Saya udah mulai musik kembali ke depan. Jadi tetap lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu gampang banget dilakukan. Caranya apa? Pikiran kita harus kita taruh di bawah otoritas Tuhan sendiri. Dan ketika kita makan firman Tuhan, awal dari kebaikan terjadi. Baik-baiknya kalau kita nggak nurut firman Tuhan, awal dari musibah terjadi. Pilihan pada tangan kita, minum atau kita berontak. Kalau kita nurut, indah pada waktu itu. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Oh ini kami Tuhan. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau tenang, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah kita bagi bersama. Inilah yang ku katakan yang punya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia, mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sangat berat untuk kita semua. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat mengasihi kami. Engkau adalah kebenaran dan segalanya adalah benar. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Tetapi pagi hari ini Engkau ingatkan kami untuk kami taat firman-Mu, untuk kami taat perintah-Mu. Karena perintah-Mu sangat mudah untuk kami lakukan. Asalkan pikiran dan logika kami yang ditempatkan di bawah otoritas firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi yang tertinggi dalam hidup kami. Dan kami tahu kita akan melakukan perintah Tuhan selalu mengawali kebaikan demi kebaikan terjadi di kami.
mengubahkan hidup kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ketika kami hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan, hidup dalam keadaan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, yang nurut akan Engkau. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang boleh mengubahkan kami. Jadikan kami sebagai hamba yang taat dan setia sampai akhir, sampai Kau datang kembali kedua kali dan Kau mengatakan pada setiap kami beribadah hari ini, Engkau hambaku yang baik dan setia, yang taat kepadaku. Ini kami rindukan Tuhan. Ada mahkota kehidupan tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau melawat umat-Mu saat ini, jemaat yang hadir, tidak terkecuali siapapun juga, jamaah, dan Kau campurkan hidup kami. Problema masalah kami ada tangan Tuhan yang indah. Ada pada waktunya kami boleh menemui, mendapatkan mujizat demi mujizat terjadi. Worship leaders, ikut anakmu yang main drum, multimedia, assistant. Demikian juga hamba-Mu, kepala kami kekasih Pak Pendeta Paulus Sutrisno. Kami bawa senantiasa tangan Tuhan. Engkau mengasihi hamba-Mu dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan mengaruniakan hikmat yang berlimpah-limpah, kasih karunia-Mu tidak pernah berakhir bagi hamba-Mu di keluarga, para orang Tuhan yang ada, para kolektor. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Balas kasihan terjun atas kami semuanya. Pegang tangan kami Tuhan, untuk kami masuk senantiasa dalam hadirat Tuhan, dalam tujuan untuk memperoleh hadiah dalam Tuhan, yaitu panggilan surga dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya ketika nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, di PDI Karito Karunia ini, maka Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui bangku-bangku yang kosong, yang rinduan haus akan Engkau. Dan gereja ini jadi terang di tengah-tengah masyarakat, tetapi belum mengenal Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami berkat, sehingga nama-Mu senantiasa menjadi hidup dalam hidup kami sehari-hari. Hormat, pujian dan kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada usia kami hidup, kami sudah diberkati dengan Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada pagi ini kita diingatkan firman Tuhan, tegur firman Tuhan. Mungkin anak Tuhan yang mengalami hutang, punya lain macam hutang. Kalau mungkin terpaksa hutang harus nyaur. Bisa, jangan tidak nyaur dosa, tidak tanggung jawab. Jangan, ya insyaAllah belajar jujur, belajar baik, akan menjadi teladan, menjadi contoh. Ya harusnya boleh tidak berhutang. Pasti Tuhan memberi yang terbaik. Itu pasti. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya satu lagi untuk persinggahan Pak Wali untuk misi kas gereja. Haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah akhir sampai Yesus tidak berubah. Amin. Sampai akhir zaman. Amin. Tuhan yang memberikan kita tidak pernah berubah juga untuk memberi kebaikan untuk firman Tuhan, sehingga kita tidak ada kekuatan apapun dalam kita itu semua hanya dari Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menghasilkan di pagi hari ini menjadi berkat untuk kebaikan Tuhan, kebaikan kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya dari Tuhan Yesus di bulan harinya. Amin. Amin. Pujikan Yesus.
sekiranya ada sakit penyakit obatnya apa tanya aja sehingga bisa beli yang tepat untuk kesembuhan. Ya. Saya mau tanya Pak, saya sering pergi ya, Kadang Uyo itu apa? Nyendat-nyendat gulungan. Kalau obatnya apa tahu? Karena selalu banyak perjalanan jauh, ada acara yang lama. Biasanya tempat itu kalau untuk pelajar apa obatnya? Sudah pinter mereka Pak. Sudah pinter. Boleh. Ini yang jawab dokter bukan saya. Ada. Bro semit bisa. Terima kasih. Ya sekitar Rasulullah tua bicara tadi kemarin tadi sampai rumah 2:30 duduk lama seperti itulah. Makasih Pak ya. Dan mendekati juga jemaat mungkin ada yang punya sakit apa tanyalah ya supaya apa ini benar-benar diberi sehat panjang umur. Kalau panjang umur memuliakan tuh ya, kita banyak jiwa dimenangkan, kita jadi contoh setelah dengan keluarga, dengan masyarakat, selalu masih siapa saja suka menolong dan membutuhkan. Contoh seperti Pak Dokter yang luar biasa. Uang itu ke bawah orang dasar dapat apa yang ganti Tuhan berlipat kali ganda, percaya. Terima kasih banyak Pak Dokter Puspita. Ya, jangan kapok sini Pak. Semuanya sederhana. Kalau masih ada sempat makan di rumah yuk. Ya. Makan terus. Memberkati. Ya. Makan harus Pak supaya sehat. Lama kok kebanyakan. Ya. Ini ke Malang atau nanti Ke Surabaya. Wih, Tugas. pelayanan ya. Tapi hari Jumat ada pengumuman untuk Jumat. Nanti sore ada ibadah undangan Paskah di jarak ya Pemuda Remaja jam 3 sore. Pemuda Remaja nanti diundang ibadah Paskah di Gereja Jarak. Ya Tegal Kidul loh. Yang dekat sini. Dekat ya. Itu semua remaja pemuda diundang. Jamnya jam 3. Terus ibadah wanita tanggal 17 tempatnya di Jarak juga. Ibadah wanita tanggal 17 jam 10 pagi tempatnya di Jarak. Ya, jangan lupa para ibu wanita datang semua ya. Pakai sepeda motor saja. Tidak usah nyata supaya kasih tetap masih ada. Ini sudah untuk Natal atau apa ya. Jelas? Ada yang usul? Ya. Jangan lupa wanita-wanita tetap semangat ya. Datang sama-sama ya. Kalau saya tidak keras juga datang karena harus didampingi. Nanti remaja membantu jangan lupa ya. Ibadah di jalan jam 3 ya, itu undangan Paskah. Kalau di sini ngadakan pemuda remaja baru kira 7 atau berapa itu. Kalau ada Paskah ayo tidak apa-apa ya. Masalah ya. Dan memberkati. Kalau ibadah Paskah wanita di sini monggo ya. Kalau pada umum sudah ya. Tuhan memberkati. Itu aja yang kita sampaikan. Termaju, tersedia, doakan Pak Dokter ini supaya sehat, terus melayani panjang umur, jadi saluran berkah, diberkati menjadi. Mari kita ibadah kita berdoa. Terima kasih.
Dokter Puspita yang dari Malang sudah memberkati kami semuanya melalui firman-Mu, meneguhkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, sehingga kami semua punya iman yang teguh dan selalu diberkati Tuhan, hidup selalu baik, selalu naik bukan turun. Kami percaya limpahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Apa dikerjakan berhasil, berhasil. Kalau di Pak Dokter Puspita, tolong Tuhan, Engkau pakai, Engkau rapi, Engkau kudus, berkati, berkati keluarganya, istri anak-anaknya, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, memberkati, dan apa yang dikerjakan Bapak ini, kami percaya Tuhan selalu menolong, memberkati. Kami kali ganda, dan kami percaya boleh menjadi teladan, jadi saksi-Mu Tuhan di gereja ini. Berkati kami melalui firman-Mu, menegur kami hamba-Mu, menegur kami jemaat-Mu, sehingga hidup beriman, sehingga semua tidak ada yang berhutang, tapi bisa malah menghutangi orang atau orang yang membutuhkan. Pulangkan masing-masing berkat anugerah, berkat di dalam nama Yesus. Sebelumnya mentarikan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Kami terima berkat dari Allah Bapa Surgawi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Pulangkan masing-masing berkat daripada Allah. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu berkati, boleh kasih tangan semua. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.